Pemberitaan yang dimuat oleh media online yang ada di SO itu semuanya tidak benar, karena ini semua bermula ketika tanggal 13 Agustus 2024 saya bersama dengan beberapa panitia, dalamnya ada anggota polisi. Kami melakukan penagihan secara sukarela di para pengusaha, yaitu kios dengan toko yang ada di seputaran Kecamatan Boking. Saya mau sampaikan bahwa hari ini saya melakukan klarifikasi dan kemudian hasil klarifikasi ini dan ada wartawan atau ada media online yang atau media massa yang memuat lagi terkait dengan pemberitaan saya, maka saya akan menempuh jalur hukum. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang bersama dengan Pak Marcel dari Kecamatan Boking, yang mana seperti kata beberapa waktu lalu pernah viral di media menulis terkait dengan permasalahan perjudian. Untuk lebih mengetahui lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari Pak Marcel. Menurut informasi dan pemberitaan media lokal di SOE, adanya indikasi perjudian di Boking, Kecamatan Boking, bahwa ada keterlibatan Pak Kapus dengan oknum polisi dan panitia. Apa benar itu menurut ini Pak Kapus? Baik, terima kasih Bapak. Saya pikir pemberitaan yang dimuat oleh media online yang ada di SO itu semuanya tidak benar, karena ini semua bermula ketika tanggal 13 Agustus 2024 saya bersama dengan beberapa panitia, dalamnya ada anggota polisi. Kami melakukan penagihan secara sukarela di para pengusaha, yaitu kios dengan toko yang ada di seputaran Kecamatan Boking. Setelah melakukan penagihan, kami sudah merasa lapar pada waktu itu sekitar jam 1. Jadi karena kami juga tidak masak di rumah, sehingga kami pergi ke stand untuk bisa makan siang bersama. Ketika kami masuk di stand panitia atau stand yang disiapkan, ternyata di situ sudah ada beberapa teman wartawan, pemuda, ditambah dan beberapa panitia dan anggota polisi yang kemudian ada di dalam stand tersebut untuk makan siang. Pada waktu duduk, salah satu anggota polisi yang tidak mengikuti kegiatan penagihan mengatakan kepada saya bahwa Pak Kapus ada yang mau berbicara dengan Pak. Terus saya sambil menyorotkan HP kepada saya, terus saya ambil. Ya, ternyata yang menelpon adalah Pak Septa Monop, sehingga saya langsung ambil HP dan jawab, oh ya Bu Sep ada di mana? Datang dulu di lapangan, karena Bu Sep ini biasa wartawan yang kami pakai untuk meliput kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan Boking maupun yang ada di desa. Nah, setelah itu kami lanjut untuk makan. Sampai dengan selesai makan, Pak Sep tersebut tidak datang di tempat makan yang atau warung stand yang kita sementara duduk. Setelah itu kami ada mendapatkan telepon dari Bapak Camat, karena kebetulan ada salah satu kepala desa yang ada di Kecamatan Boking, yaitu Desa Saun, meninggal dunia di Kupang, sehingga jenazahnya itu sudah ada di Desa Sabun, sehingga permintaan Pak Camat untuk kita bisa sama-sama melayat ke Desa Sabun. Setelah itu kami bersama-sama dengan beberapa anggota dan teman-teman situ kita bubar untuk siapkan diri naik ke Desa Sabun untuk ikut melayat. Sesudah itu pada tanggal 16 Agustus itu Ketua Panitia menghimbau atau menginstruksikan kepada kami untuk melakukan penagihan di setiap stand, karena ini sudah H-1, besok sudah 17. Jadi saya dan beberapa anggota yang masuk dalam seksi koordinator ini usaha dana melakukan penagihan di stand-stand yang ada di lapangan perayaan. Nah, pada waktu kami sampai di lapangan perayaan untuk menagih dana kontribusi sukarela, di situ saya lihat ada keramaian. Jadi saya dan kebetulan Ketua Panitia ini minta untuk mau bertemu dengan saya, dan di situ juga ada Pak Danpos, sehingga saya minta teman-teman anggota panitia untuk usaha dana yang lanjut untuk melakukan penagihan di stand-stand, yaitu ada dua anggota polisi, yaitu Pak Mensen dengan PLH Jit. Setelah itu saya duduk di
depan stand sambil minum kopi dengan Pak Danpos dan ketua panitia. Datanglah Pak wartawan Pak Septa Monop menyampaikan seperti ini, Pak Kapus, ada buka judi kah? Saya bilang saya tidak tahu kakak, saya tidak punya kapasitas di situ. Terus beliau lanjut bertanya, Pak Kapus tidak tidak melakukan penagihan? Saya bilang kebetulan ketua panitia ada perlu dengan saya sehingga saya tidak melakukan penagihan di stand-stand yang jalan untuk penagihan itu Pak Mensen dengan Pak Jid. Ya. Setelah itu kami bubar, kami pulang, dan tanggal 17 setelah kegiatan upacara HUT RI ke-79 itu karena saya menggunakan HP pribadi untuk merekam dari udara dan harus connect dengan HP saya menggunakan drone, sehingga HP saya ini lowbat. Jadi saya pulang untuk cas. Ketika cas HP ini HP saya lowbat, jadi saya ketiduran dan tidak mengikuti kegiatan penurunan bendera. Dan jam 6 saya sadar bangun, saya lihat HP dan saya buka HP, ternyata ada berita yang sudah dimuat oleh wartawan Cendana atas nama Ari Selan. Dan setelah itu kami saya kaget. Jadi kebetulan Paminal Polres dengan Buser Polres ada di kantor Polsek Booking. Jadi Pak Kapolsek yang waktu itu menelpon ke saya untuk bisa hadir di Polsek, karena salah satu anggota mau ke rumah wartawan tersebut atas nama Pak Sep. Ini dia tidak tahu rumah, sehingga Pak Kapolsek minta saya untuk bisa dampingi untuk kasih tunjuk rumah. Ketika kami sampai di rumahnya Pak Septa Monop, itu Pak Sep memang ada di sana. Jadi saya sempat bertanya, Pak Sep, kenapa muat itu berita tidak ada konfirmasi atau klarifikasi? Pak Sep bilang, saya baru ditelepon oleh Pak Penjabat. Jadi biasa kami ini kasih rusak, kami kasih baik. Dan ini biar Pak Kapus viral, jangan sampai suatu ketika Pak Kapus pensiun mau ikut dewan, nanti orang sudah lebih kenal. Terus dilanjutkan oleh polisi yang ada di situ. Polisi minta untuk Pak Sep bisa ikut dengan kami ke Polsek, karena kebetulan ada Paminal. Karena dari Polres langsung minta turun untuk periksa apakah ada kejadian betul di sana atau tidak. Jadi Pak Sep bilang, ini persoalan ini kami muat supaya kalau bisa kami bisa silaturahmi dengan Kapolres yang baru. Ya. Dan setelah itu kami pulang karena Pak Sep bilang dia tidak bisa turun dengan malam, kan dia merasa terancam. Jadi setelah itu kami pulang dan anggota tersebut memberikan laporan kepada Pak Kapolsek. Setelah itu saya sudah pulang ke rumah. Dan mulai dengan tanggal 18 itu setiap hari ada saja sekitar hampir puluhan nomor baru yang menelpon kepada saya untuk menanyakan terkait dengan kasus tersebut. Sampai dengan saat ini juga saya masih merasa tertekan karena hampir setiap hari ini berita ini dimuat, hampir kurang lebih 5 atau 6 media yang sering muat berita tersebut. Padahal saya sudah diperiksa oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan dan sudah diperiksa oleh tim terpadu pembentukan dari Bapak Penjabat Bupati, dan di situ tidak ditemukan hal yang di mana dituduhkan atau disangkakan kepada saya. Ya. Tapi sampai dengan saat ini tetap, karena saya tidak mendapat momen untuk klarifikasi, sehingga saya berpikir bahwa ini saya mau kemana. Karena saya waktu bertemu dengan Ibu Kadis, saya sempat sampaikan bahwa ini bagaimana kalau saya lapor tentang pencemaran nama baik. Tapi Ibu Kadis bilang pulang dan kerja tenang-tenang, biar supaya jangan sampai membias. Ini mungkin bahasanya supaya jangan mengganggu saya pekerjaan di kantor. Dan pada sampai yang akhir saat ini juga, sampai dengan Sabtu kemarin masih dimuat oleh Araksi terkait dengan permintaan Araksi untuk hasil BAP dari tim terpadu. Ya. Dan jujur saya merasa saya tidak nyaman karena saya tidak diberikan ruang untuk konfirmasi atau klarifikasi mulai dari berita ini dimuat sampai dengan sekarang. Ya, itu saja. Pada yang kondisi seperti yang Pak alami saat ini, perasaan Pak seperti apa nih saat ini? Perasaan saya bagaimanapun secara manusia saya merasa tertekan. Ya,
Tapi saya tidak tahu, saya mau klarifikasi di mana. Saya tidak tahu kan saya awam soal ini. Ya. Tapi besok kalau memang saya mendapat tempat untuk bisa ada yang klarifikasi, saya pikir ini bisa menjawab kembali tuduhan-tuduhan atau sangkaan-sangkaan yang diberikan kepada saya. Dan kemudian kalau memang setelah klarifikasi dan masih ada media yang muat, berarti saya siap untuk melaporkan kembali. Jadi menurut Pak, apa yang mereka tulis benar atau tidak? Dari keseluruhan yang mereka tulis ini saya rasa tidak ada yang benar. Ya, dan hanya saya pikir ini lebih pada menyerang pada oknum. Saya tidak tahu ada dendam apa, ada unsur apa yang kemudian harus selalu ditekan untuk setiap hari hanya kapus booking yang ini disebut dalam berita tersebut. Mereka menelpon terkait dengan bilang ini, Pak ada di mana? Kalau bisa kita bertemu untuk ini apa? Saya bilang saya ada di booking. Ya sudah, kalau Pak di booking biar Pak nanti kami atur dari sini. Menurut Bapak kan banyak telepon yang masuk nih. Iya. Yang sangat mengganggu Bapak punya ketenangan begitu. Bisa menceritakan telepon apa yang menurut Bapak sangat terganggu? Telepon terkait dengan kebenaran berita tersebut. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Saya bilang tidak benar. Langsung mereka bilang, Pak jangan buat pembohongan publik karena ini kami mau muat lagi berita. Bapak merasa ditekan kok tidak? Terlalu merasa ditekan. Seperti apa? Kakak jelaskan merasa ditekan seperti apa? Saya merasa ditekan karena hampir dalam satu hari, dalam 1 jam itu bisa belasan nomor telepon yang masuk, dan di sana hanya ditanyakan terkait dengan kebenaran berita tersebut. Ketika saya mau klarifikasi, langsung diberikan, Pak jangan bohong, Pak jangan tipu kami, karena kami sudah tahu. Selain wartawan tuh, apakah ada pihak lain mengontak Bapak? Itu ada dari beberapa teman anggota dewan yang kemudian telepon saya. Apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa tenang dan kalau bisa diatur sebaik mungkin. Oh ya begitu. Iya. Ini momen yang baik. Apakah ada hal lain yang Bapak mau sampaikan pada saat ini? Ya, saya mau sampaikan bahwa hari ini saya melakukan klarifikasi, dan kemudian hasil klarifikasi ini dan ada wartawan atau ada media online atau media massa yang memuat lagi terkait dengan pemberitaan saya, maka saya akan menempuh jalur hukum. Siap. Terima kasih Bapak. Disebut nama lengkap? Nama saya Marcelinus Kasih, jabatan saya Kepala Puskesmas Booking, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih Bapak bersama kita pada sore hari ini. Terima kasih.